Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barit Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iot pada materi UAS, jadi Komentar Teknologi Informasi. Di sini saya dari kelas D, Teknik Informatika NIM 2020 1037 03111176. Dosen pembimbing Arif Susanto. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things disebut juga disingkat IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mechanical system atau MEMS, dan juga internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Ia juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR. Terus, cara kerja IoT. Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab yang berujung pada gagalnya produksi. Berikutnya, unsur-unsur pembentukan IoT. Unsur pembentukan IoT yang mendasar termasuk jurusan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau dalam bahasa Inggris artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas adalah kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terkait hanya dengan penyedia utamanya saja.
Berikut perangkat berukuran kecil. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Berikutnya, sejarah dan perkembangannya IoT pada tahun ke tahun. Yang pertama, tahun 1900 membuat mengerti. Awalnya internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989. Lalu pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian tahun 1994, seorang bernama Steve Mann menciptakan WordCamp. Dan di tahun yang sama, 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification atau RFID secara global. Lalu pada tahun 2000, brand ternama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Dan tahun 2003 sampai 2005, di tahun 2003, RFID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika. Dan ia kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses perkembangan IoT. Berikutnya macam-macam bidang penerapan IoT, pertanian, energi, lingkungan, medik kesehatan dan transportasi. Yang pertama, penerapan IoT di pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasikan IoT di sektor pertanian. Beberapanya diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengambil keputusan atau decision making. Berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan kuantitas. Berikutnya, penerapan IoT energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi atau semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain. Perangkat ini juga memungkinkan akses remote control dari pengguna atau bisa juga manajemen dari satu pusat lewat interface yang berbasis cloud. Selain itu, bisa juga
aktifkan fungsi semacam penjadwalan atau misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup hingga ke gelap dan lain sebagainya. Penerapan iot lingkungan. Aplikasi pemantau lingkungan dari iot biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya penerapannya misalnya dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Iot ini dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Hal ini tentunya bisa membantu perangkat iot dalam hal ini berarti punya jangkauan geografis yang sangat luas serta mampu bergerak. Berikutnya, penerapan iot medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, iot akan dikembangkan terus. Bahkan nanti di masa yang akan datang, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan secara detak jantung dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula darah, dan lainnya. Perangkat iot yang ada bahkan bisa memberikan peringatan saat kesehatan Anda menurun atau memberikan saran pengobatan dan bahkan membuat janji temu dengan dokter. Sebenarnya, beberapa teknologi canggih iot telah dikembangkan dan ditetapkan di bidang ini. Contohnya itu seperti tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberitahukan dokter atau perawat ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur. Penerapan iot ini terus-menerus meluas. Tak hanya teknologi mesinnya, yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunanya. Sistem tersebut kemungkinan komunikasi antar kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas. Penerapan iot transportasi. Iot ini bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Tak hanya teknologi mesinnya, yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta menyinggung fungsi pengemudi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antar kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, dan manajemen logistik, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan bantuan di jalan. Sekian dari saya. Bila ada materi yang salah, cara pengucapan yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.